Tolong kami diserang. Tuhan tolong kami. Asing tolong kami. HAM sudah dilanggar. Kalimat-kalimat seperti itu seringkali mulai bermunculan ketika OPM yang mendadak sadar bahwa langit Papua ternyata tidak pernah benar-benar kosong. Mereka auto ingat Tuhan, auto ingat hak asasi manusia. Tapi ketika mereka menghabisi nyawa manusia lain, mereka lupa itu semua. Beberapa waktu lalu, sebuah akun yang terafiliasi dengan kelompok separatis mengunggah foto 2 Super Tucano TNI Angkatan Udara yang sedang terbang di Timika. Captionnya sederhana, "Selamat pagi semua, mohon infokan ada 2 pesawat tempur putar di sekitar kota Timika jam 8:06. Sekilas biasa saja." Tetapi tunggu sebentar, mengapa kemunculan 2 Super Tucano sampai perlu diposting? Apakah mereka trust issue dan takut di Brandel Tucano? Apakah sedang ada operasi besar? Mengapa Super Tucano terus muncul di Papua? Dan yang paling menarik, apa sebenarnya yang sedang dilakukan TNI Angkatan Udara di langit Papua? Karena semakin diperhatikan, foto ini ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih menarik daripada yang terlihat di permukaannya. Kenapa mereka sampai memposting Tucano? Pertanyaan pertama yang layak diajukan adalah, mengapa 2 Super Tucano yang terbang di Timika sampai perlu diposting dan disebarkan? Jika dicermati, ini sebenarnya cukup menarik. Pesawat TNI terbang di Papua bukanlah kejadian langka. Aktivitas seperti itu telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi bagian dari denyut keamanan di wilayah tersebut. Namun, mengapa kali ini keberadaannya dianggap perlu untuk diumumkan? Disinilah letak menariknya. Dalam dunia konflik, perhatian adalah mata uang yang mahal. Tidak ada pihak yang akan repot memantau sesuatu yang dianggap tidak penting. Tidak ada pihak yang akan terburu-buru menyebarkan informasi mengenai sesuatu yang dianggap tidak berpengaruh. Artinya, keberadaan 2 Super Tucano tersebut dianggap cukup penting untuk diketahui oleh jaringan mereka. Pertanyaannya kemudian berubah. Bukan lagi mengapa ada Super Tucano di Timika, melainkan apa yang membuat kemunculan Super Tucano kali ini dianggap penting. Karena terkadang sebuah foto tidak bercerita tentang apa yang terlihat di dalam gambar. Sebuah foto justru lebih banyak bercerita tentang reaksi orang-orang yang melihatnya. Dan reaksi itulah yang membuat postingan ini jauh lebih menarik dibandingkan 2 pesawat yang sedang terbang di langit Papua. Apakah sedang ada operasi besar? Pertanyaan berikutnya tentu jauh lebih menarik. Apakah kemunculan 2 Super Tucano ini menandakan adanya operasi besar yang sedang berlangsung? Jawaban yang paling jujur adalah tidak ada yang mengetahui secara pasti. Dan kemungkinan besar memang tidak semua orang perlu mengetahui secara detail. Namun terdapat satu fakta yang sulit dibantah. Super Tucano bukan pesawat yang diterbangkan hanya untuk menghabiskan bahan bakar sambil menikmati pemandangan pegunungan Papua. Setiap sorti memiliki tujuan. Setiap penerbangan memiliki perencanaan. Setiap jam terbang memiliki alasan. Dan alasan itulah yang tidak diketahui publik. Disinilah keunggulan TNI Angkatan Udara terlihat. Semakin sedikit informasi yang keluar, semakin sulit aktivitas mereka dipetakan. Semakin rapat informasi dijaga, semakin besar energi yang harus dikeluarkan pihak lain hanya untuk menebak-nebak. Dalam operasi militer modern, terkadang kebingungan lawan adalah keberhasilan tersendiri. Karena ketika satu pihak bekerja, sementara pihak lain sibuk menerka apa yang sedang dikerjakan, maka keunggulan situasional sudah mulai terbentuk bahkan sebelum apapun diumumkan. Kenapa Tucano terus muncul di Papua? Pertanyaan berikutnya mungkin lebih penting. Mengapa Super Tucano terus muncul di Papua? Jawabannya sederhana. Karena Papua merupakan salah satu wilayah yang paling sesuai dengan karakter pesawat tersebut. Banyak orang masih menilai pesawat tempur hanya dari ukuran dan kecepatannya. Seolah semakin cepat sebuah pesawat, maka semakin besar pula manfaatnya. Padahal dunia operasi militer tidak bekerja sesederhana itu. Tidak semua persoalan membutuhkan palu godam. Seringkali yang dibutuhkan adalah alat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Dan Super Tucano memang dirancang untuk lingkungan seperti Papua. Wilayah yang luas, medan yang berat, cuaca yang menantang, serta kebutuhan pengawasan udara yang konsisten dalam waktu lama. Jika Papua diibaratkan sebagai papan catur yang tertutup kabut, maka Super Tucano adalah salah satu instrumen yang membantu membuka sebagian kabut tersebut. Tidak selalu menjadi pusat perhatian, tidak selalu menghiasi pemberitaan, namun tetap memainkan peran penting dalam menjaga kesadaran situasional di wilayah operasi. Karena itulah kemunculan Super Tucano di Papua sebenarnya bukan sesuatu yang aneh.
Yang justru aneh adalah apabila pesawat yang dirancang untuk lingkungan seperti itu tidak terlihat beroperasi di sana. Keheningan angkatan udara. Namun, bagian paling menarik dari semua ini justru bukan pesawatnya, bukan fotonya, bahkan bukan pula postingannya. Yang paling menarik adalah keheningan setelah dua Super Tucano itu melintas di langit Timika, dan sebelumnya Tucano membrandel basis OPM beberapa bulan lalu. Biasanya publik tidak memperoleh penjelasan apapun, tidak ada rincian operasi, tidak ada cerita panjang, tidak ada laporan yang dibuka kepada masyarakat. Tahu-tahu pesawat terbang, tahu-tahu kembali ke pangkalan, selesai. Dan justru keheningan itulah yang membuat banyak pihak semakin penasaran. Karena semakin sedikit informasi yang tersedia, semakin banyak ruang yang diisi oleh spekulasi. Semakin rapat sebuah operasi dijaga, semakin sulit pula aktivitasnya diprediksi. Disinilah operasional security bekerja. Sunyi, disiplin, rapi, tanpa banyak bicara, namun menghasilkan efek yang sangat nyata. Karena pada akhirnya, operasi yang baik bukan operasi yang ramai dibahas. Operasi yang baik adalah operasi yang membuat pihak lain terus bertanya-tanya. Pada akhirnya, foto dua Super Tucano di Timika mungkin dimaksudkan sebagai laporan keberadaan pesawat. Namun tanpa disadari, postingan tersebut justru mengingatkan publik akan sesuatu yang jauh lebih besar, bahwa Super Tucano masih bekerja, masih aktif, masih terbang, dan masih menjadi bagian dari denyut operasi TNI Angkatan Udara di Papua. Kita tidak mengetahui mereka baru datang dari mana, kita tidak mengetahui mereka sedang menuju kemana, dan kita juga tidak mengetahui apa yang baru saja mereka kerjakan. Kemungkinan besar memang seperti itu yang seharusnya terjadi, karena pekerjaan mereka bukan untuk memuaskan rasa penasaran publik. Pekerjaan mereka adalah menjaga langit, mendukung operasi, menjalankan tugas, lalu kembali ke pangkalan dengan profesional. Yang menarik, semakin sedikit mereka berbicara, semakin banyak orang yang penasaran. Semakin senyap mereka bekerja, semakin banyak pihak yang sibuk menebak-nebak. Dan mungkin itulah alasan mengapa dua Super Tucano yang terbang biasa saja mampu menarik perhatian begitu besar. Karena terkadang yang paling mengganggu bukanlah apa yang diketahui, melainkan apa yang tidak diketahui. Dan selama para penerbang Super Tucano masih rutin membelah langit Papua, satu pesan akan terus bergema meski tidak pernah diumumkan melalui pengeras suara. Negara hadir, negara mengawasi, dan negara tidak sedang tidur.